Shalom, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Mari kita siapkan hati, kita mau masuk untuk memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Kita siapkan hati kita hening sejenak di hadapannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita naikkan pujian, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi-Mu? Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selamat malam Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, karena Engkau sendiri yang telah mengumpulkan kami. Engkau yang telah memanggil dan memilih kami, memisahkan kami dari dunia ini, untuk kami boleh hidup di dalam rencana-Mu, untuk kami boleh hidup di dalam kekudusan seperti yang Engkau inginkan. Engkau yang menyelidiki hati kami Tuhan. Engkau yang tahu sampai kedalaman hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu? Apakah hidup kami sudah sungguh-sungguh berkenan kepadamu? Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Malam ini Tuhan, kami datang dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kelemahan kami. Kami mau bersyukur. Engkau Allah yang sungguh baik, dan betapa banyak kebaikan demi kebaikan yang sudah kami lihat Engkau lakukan dalam hidup kami. Dan kami mau berjuang Tuhan, sampai pada akhirnya Engkau dapati kami tetap setia. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau nyatakan bagaikan bejana siap dibentuk. Kami mau disempurnakan Tuhan.
bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Benar Tuhan, kami mau dibentuk bagaikan bejana di dalam tangan-Mu. Biarlah dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami diperbaharui selalu. Kita nyatakan sekali lagi sebagai doa kita. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat, jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Benar Bapa, kami mau dibentuk, kami mau diubahkan Tuhan, dari manusia daging kami menjadi manusia roh, dari hidup kami yang lama menjadi hidup yang baru. Kami mau disempurnakan selalu seperti putra-Mu yang Engkau utus, yang tidak bercacat Tuhan, seperti Yesus
di dalam segenap kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mau masuk ke dalam ruang yang maha kudus. Kami mau mengalami hadirat-Mu yang memberi kami kekuatan, yang memperbaharui hidup roh kami. Mari kita datang dengan penuh keberanian, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Kami mau masuk ke ruang yang maha kudus-Mu saat ini. Kami mau bawa seluruh hati, jiwa, dan roh kami Tuhan. Kami mau dipenuhi oleh Allah Roh Kudus. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya lebih dalam lagi. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Rindu Kau selalu.
Tidak ada lagi yang lain Tuhan selain Engkau, Allah yang kudus yang layak menerima pujian dan penyembahan kami sepanjang segala abad. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada Allah yang kudus seperti-Mu. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu yang begitu indah yang boleh kami alami, untuk jamahan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu malam hari ini Tuhan. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami mau masuk lebih dalam lagi, kami mau dikuduskan oleh firman-Mu Bapa. Mari kita siapkan hati. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan jiwaku untuk ku
Pandanglah kami anak-anak-Mu yang haus akan firman-Mu, karena firman-Mu yang berkuasa mengubah kami, firman-Mu yang tegakkan di saat kami jatuh, firman-Mu yang menguduskan hidup kami Tuhan. Pakailah kami, hamba-Mu, pelayan-Mu, Paulus dan Vila, yang tidak ada artinya tanpa Roh-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bernyala-nyala di dalam diri kami. Urapi kami seluruhnya Tuhan. Pakailah dengan sebebas-bebasnya. Biarlah Roh-Mu sendiri yang bekerja, menyampaikan isi hati-Mu. Engkau sendiri yang menjamah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Suara saya jelas? Jelas? Selamat malam Bapak Ibu Suster semuanya. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk membuka dari Injil Markus. Markus bab 11 ayat 15 sampai 19. Markus 11 ayat 15 sampai 19. Judulnya Yesus menyucikan bait Allah. Sudah ketemu Bapak Ibu? Oke, kita akan membaca bersama-sama. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya, menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pada malam hari ini kami memohon, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membuka hati setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini.
Singkapkanlah misteri yang tersembunyi. Nyatakanlah kepada kami, orang-orang kecil dan sederhana ini, yang lapar dan haus akan firman-Mu. Segala penghalang firman-Mu, kuasa-kuasa kegelapan saat ini kami perintahkan. Enyahlah di dalam nama Yesus. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Tema ketiga kita dari rangkaian 5 sesi ini berbicara tentang pengudusan. Hidup kudus adalah panggilan setiap anak-anak Tuhan. Saya ulangi. Hidup kudus atau kekudusan adalah panggilan setiap di antara kita. Bukan sebagian kecil orang, tetapi semua orang yang mau mengikuti panggilan Tuhan, kita dituntut untuk hidup kudus. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Allah itu kudus sampai dia disebut kudus, kudus, kudus 3 kali. Surga adalah tempat yang kudus. Tanpa kekudusan, kita tidak dapat menghampiri tahta Allah. Tanpa kekudusan, kita tidak dapat masuk ke dalam surga. Tema ketiga ini, pengudusan, saya mengutip dari Injil pada malam hari ini yang berbicara tentang Yesus menyucikan bait Allah. Coba kita renungkan bersama-sama. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Pada saat itu, Yerusalem adalah tempat menyembah. Bait suci ada di Yerusalem. Dan orang-orang datang dari berbagai bangsa untuk menyembah Tuhan. Dan mereka mempersembahkan korban penghapus dosa dengan mengorbankan entah kambing, domba, dan sebagainya. Dan karena mereka datang dari berbagai bangsa, maka mereka harus menukarkan uang-uang mereka itu. Dan semua itu dilakukan di halaman bait suci. Dan Yesus ketika masuk ke dalam bait Allah, dia menemukan semuanya itu. Lalu meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati itu dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu Yesus mengajar mereka, katanya demikian. Bukankah ada tertulis, rumahku bait Allah ini, akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Kenapa mereka menjadikannya sarang penyamun? Karena disitulah terjadi pertukaran uang. Mengambil untung dari pertukaran uang itu. Kemudian mereka menjual merpati, menjual kambing domba dan sebagainya yang akan dibeli oleh mereka yang datang beribadah. Dan mereka mengambil keuntungan besar dari situ. Bait suci yang tadinya suci menjadi sarang penyamun, Bapak Ibu. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Kenapa Yesus berhak untuk bertindak demikian di bait suci itu? Kalau di dalam Injil Yohanes kita mendengar mereka bertanya kepada dia,
Tanda apakah yang dapat kamu berikan kepadaku bahwa kamu berhak untuk bertindak demikian? Kenapa Yesus berhak untuk bertindak demikian di bait Allah? Jawabannya adalah karena Yesus adalah putra Allah. Karena dia adalah putra Allah, maka dia adalah pewaris bait Allah. Karena itu dia berhak untuk melakukan tindakan pembersihan itu. Dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Judul perikop ini, Yesus menyucikan bait Allah. Saya ganti sedikit judulnya menjadi Yesus menguduskan bait Allah. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita masuk ke dalam permenungan. Apa itu bait Allah? Ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub di dalam Injil Yohanes, Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Allah, bukan di gunung Samaria ini, juga bukan di Yerusalem, tetapi penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran." Apa artinya di dalam roh dan kebenaran? Di dalam roh artinya di dalam hati. Hati adalah kontak poin antara Allah dan manusia. Kontak poin, titik temu ada di hati kita. Yesus menguduskan bait Allah. Apa itu bait Allah? Bait Allah adalah Anda dan saya. Bait Allah itu ada di mana? Bait Allah itu ada di hati kita. Selama ini mungkin kita merasa bahwa kita sudah hidup suci, hidup kudus. Tetapi tanpa kita sadari, sebetulnya hati kita mungkin sudah menjadi sarang penyamun. Bapak Ibu, saya berharap ketika firman Tuhan ini diwartakan, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini membuka hati kita. Karena firman Tuhan ini ketika ditaburkan, dia akan mencari tanah yang subur untuk dia menancapkan firman itu, sehingga firman itu akan menghasilkan buah. Sekali lagi, bait Allah itu ada di mana? Di hati Anda dan saya. Pada malam hari ini, Yesus datang. Dia datang untuk membersihkan hati Anda dan saya. Dia menyucikan dan dia menguduskan hati Anda dan saya. Dia membalikkan segala macam meja penukar uang, bangku-bangku pedagang, sarang penyamun di dalam hati Anda dan saya. Yesus datang untuk menguduskan hati kita semua. Supaya apa? Supaya hati kita layak menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Apa perbedaan antara kekristenan dengan agama-agama lain? Perbedaannya adalah satu. Allah tinggal tetap di dalam hati kita sebagai seorang pribadi, yaitu pribadi ketiga, Roh Kudus. Itulah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Perjanjian Lama mengenal Allah sebagai Sang Bapa. Ketika Yesus hadir di dunia ini, ketika dia mulai mengajar, ketika dia berjalan sekitar 3,5 tahun bersama dengan murid-muridnya, di situ Putra Allah berjalan bersama dengan manusia.
Tetapi mulai pada malam perjamuan terakhir, Yesus mulai menyingkapkan misteri-misteri kerajaan surga. Dia mulai berbicara tentang Roh Kudus. Dia berbicara tentang Roh Kudus, Sang Penghibur, yang akan diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus. Dan Sang Penghibur itu, Roh Kudus, akan tinggal tetap di dalam hati Anda dan saya. Pada saat gereja, murid-murid pertama menerima Roh Kudus, sebelum mereka menerima Roh Kudus pada saat Pentakosta, apa yang mereka lakukan? Mereka mempersiapkan seluruh hati mereka. Selama 9 hari, mereka mempersiapkan hati mereka untuk menyambut kedatangan Roh Kudus. Kenapa harus dipersiapkan? Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri dan Dia kudus. Karena Dia kudus, maka hati kita harus menjadi kudus supaya layak menjadi tempat kediaman Dia. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari kitab Kejadian, saya akan bacakan kitab Kejadian. Ketika Allah sudah selesai menciptakan segala sesuatu selama 6 hari itu, Kejadian bab 2, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Ayat ketiga, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Sejak awal mula, sesudah Allah menciptakan seluruh alam semesta dan mencapai puncaknya pada hari ke-6, yaitu menciptakan manusia dengan kedua tangannya, maka Allah menguduskan segala sesuatu. Dia menguduskan hari ke-7 sebagai hari pertama bagi seluruh ciptaan itu dimulai. Segala sesuatu dimulai dengan kekudusan. Tetapi iblis datang untuk merebut semua itu, mengakibatkan manusia tidak lagi hidup dalam kekudusan. Lawan dari kekudusan itu apa? Dosa. Lawan dari kudus adalah berdosa. Bapak Ibu, dunia yang kita jumpai sekarang ini memiliki standar yang abu-abu. Tidak hitam, tidak putih, abu-abu. Orang tidak lagi memiliki standar hidup berdasarkan firman Tuhan. Tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan apa kata orang banyak, mayoritas. Ketika firman Tuhan berkata, jagalah kekudusan, mungkin dunia, dan bukan lagi mungkin, kenyataannya, dunia mayoritas berkata kepada kita, itu sudah kuno. Bapak Ibu, kalau kita jumpai dalam masyarakat sekarang, betapa kita melihat anak-anak muda di bawah 20 tahun mungkin sudah tidak lagi mempertahankan kesuciannya. Maaf, tidak lagi mempertahankan keperawanannya. Kenapa? Karena standar mereka tidak lagi berstandarkan firman Tuhan, tetapi berstandarkan apa? Standar dunia. Di dalam Efesus 4 ayat 19 dikatakan demikian.
Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Firman Tuhan itu kekal, Bapak Ibu. Alam maut tidak dapat menggantinya dengan tipu muslihat. Iblis menebarkan kebohongan dan tipu muslihat, terutama kepada orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Pertanyaannya, dengan cara apa kita membentengi diri kita? Kita membentengi anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya tetap hidup mengikuti standar Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Saya akan memberikan 2 poin. Perhatikan. Poin pertama adalah bagaimana kita membentengi hidup kita supaya kita tetap hidup dalam kekudusan. Poin pertama. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Membiarkan firman itu menguduskan dan memperbaharui hati dan pikiran kita. Hati, sekali lagi, adalah kontak poin. Ruang doa kita. Hati kita harus selalu dikuduskan oleh firman Tuhan. Yang kedua adalah pikiran kita. Pikiran adalah sasaran empuk yang selalu diserang oleh iblis untuk mengacaukan segala macam apapun yang Tuhan tanamkan kepada kita. Iblis datang untuk menyerang pikiran kita. Seperti awal mulanya dia menyerang Hawa, menyerang pikirannya. Jadi merenungkan firman Tuhan siang dan malam, membiarkan firman itu menguduskan hati dan pikiran kita. Di dalam Efesus 4 ayat 23 dan ayat 24 bunyinya begini, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Poin kedua, bagaimana kita membentengi hidup kita supaya tetap bertahan dalam kekudusan. Poin kedua, hidup dalam keintiman dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin dapat hidup kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu, sekali lagi, standar hidup kita tidak berdasarkan apa kata dunia. Standar hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Yesus menyucikan, menguduskan bait Allah. Pada malam hari ini, kita semua yang merenungkan firman Tuhan ini, kita masuk dalam sesi yang ketiga ini. Tubuh kita, hati kita adalah bait Allah. Bukankah ada tertulis, kata Yesus, rumahku akan disebut rumah doa. Rumahku, di mana rumah Tuhan? Rumah Tuhan ada di hati Anda dan saya. Rumahku akan disebut rumah doa. Jangan kita menjadikannya sebagai sarang penyamun. Pada malam hari ini, kita semua yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini, kita membiarkan firman Tuhan membersihkan, menyucikan, dan menguduskan hati kita. Kita membiarkan Roh Kudus masuk dengan kuasanya untuk membersihkan kita, supaya hati kita sungguh-sungguh menjadi rumah doa, menjadi bait suci, tempat tinggal Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan tentang pengudusan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itu adalah di dalam 1 Petrus 1 ayat 13-16. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Yang berfirman di sini adalah Bapa. Firman ini ditujukan kepada kita semua anak-anaknya, bukan hanya untuk sebagian orang, bukan hanya untuk santo dan santa, romo, suster, tetapi kita semua yang sudah dipanggil dan dipilih menjadi anaknya. Kita dipanggil untuk hidup kudus. Suara saya jelas nggak atau putus-putus? Suaranya jelas nggak? Oke. Hidup di dalam kekudusan, lawannya adalah hidup di dalam dosa. Suaranya putus-putus katanya. Yang lain gimana? Oke nggak suaranya? Angkat tangan yang suaranya oke atau putus-putus. Oke. Go ahead. Oke. Hidup di dalam kekudusan, lawannya adalah hidup di dalam dosa. Mungkin ada yang berkata, bagaimana mungkin hidup kudus di tengah dunia ini sementara kita tahu manusia lahir dengan dosa asal, kecenderungan dosa. Bahkan anak kecil tanpa diajar mereka bisa berbohong. Apa yang kita bilang jangan, mereka pengen coba. Itu adalah kecenderungan dosa. Kita hanya bisa hidup di dalam kekudusan dengan melibatkan Tuhan, karena Dialah sang kekudusan itu sendiri. Tanpa Tuhan terlibat, tidak ada manusia yang bisa menolak dosa. Tanpa keterlibatan Tuhan, tidak ada manusia yang bisa menolak dosa. Karena dosa adalah sesuatu yang berasal dari roh, yaitu roh jahat. Kita ingat kisah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pertama adalah karena roh jahat si iblis dalam rupa ular. Kita membutuhkan roh Allah untuk bisa membebaskan diri dari dosa. Kita butuh Tuhan terlibat dalam setiap keputusan kita, permasalahan kita, dan seluruh kehidupan kita. Sebelum memutuskan dengan siapa kita akan menikah, di mana kita akan bekerja, di mana kita akan melayaninya, dan sebagainya. Banyak dari kita tidak melibatkan Tuhan. Setelah kita menikah, kita punya masalah, kita mulai kecewa dan bertanya, "Oh Tuhan, apakah Engkau yakin pria ini untukku?" Yang suami mungkin komplain, "Apakah wanita aneh ini sungguh jodohku Tuhan?" Ketika ada masalah, kita mencari Tuhan. Saat kita mau menikah, kita tidak pernah terfikir melibatkan Dia. Ini salah satu contoh. Contoh lain, kita tidak melibatkan Tuhan dalam pikiran, hati, dan keputusan kita. Kita sering kehilangan kesempatan baik, hubungan baik, pekerjaan, bahkan pasangan, karena kita jatuh dalam emosi. Kita marah, kita mengikuti pikiran dan hati kita sesuai daging kita yang meledak-ledak. Saat itu kita tidak minta Tuhan terlibat untuk mengendalikan pikiran dan hati kita. Kita cenderung tidak tahan dibentuk dan dimurnikan karakternya. Contoh, saat ada tekanan, saat ada cobaan, ketika kita bekerja, tekanan dari atasan atau di tempat kerja, kita kecewa, kita marah, dan meninggalkan semua itu dalam kekesalan. Akhirnya mungkin kita kehilangan pekerjaan, dan kita menyesalinya, dan kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya kehilangan pekerjaan. Setiap kali kita baru ajak Tuhan terlibat ketika semuanya sudah berantakan, ketika sudah chaos, kita baru cari Tuhan. Tadi dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu
pada waktu kebodohanmu. Kita terlalu sibuk saat semuanya seakan-akan bisa kita lakukan sendiri. Dunia ini terlalu cepat, semuanya serba cepat dan sibuk. Begitu banyak kegiatan dari kita bangun sampai kita tidur lagi, dengan tubuh dan pikiran yang sudah lelah. Kita tidak ada waktu lagi untuk Tuhan, apalagi untuk mengobrol dan mengajak Dia terlibat. Mungkin saat kita berdoa pun pikiran kita di tempat lain. Kita tidak sungguh-sungguh di dalam hadirat-Nya. Fisik kita mungkin ada di sini. Mungkin saat di dalam Zoom ini juga pikiran kita ada yang belum fokus pada apa yang Tuhan mau sampaikan di sesi ini. Ketika kita datang di sini, kita sungguh bawa hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Walau kita hanya berhadapan dengan laptop atau handphone, tetapi Tuhan melihat hati kita saat kita menyembah Dia. Saat kita penyembahan tadi, memuji dan menyembah Dia, Allah sungguh hadir. Saat kita sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya, Dia ingin menyampaikan sesuatu bagi kita masing-masing yang ada di sini. Tanpa melibatkan Tuhan, tidak ada satupun manusia bisa berkata tidak kepada dosa, karena dosa berasal dari roh. Mari kita belajar melibatkan Tuhan dari awal dalam setiap apa yang kita mau putuskan dan lakukan, dan kita jalani setiap hari. Kita sadari bahwa Dia sungguh mau terlibat penuh di dalam seluruh hari kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, kelakuannya untuk kudus selalu, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan melibatkan Dia, kita baru mampu untuk hidup kudus. Melibatkan Tuhan artinya kita mau bersama-sama dengan Dia dalam setiap nafas kehidupan kita, ngobrol dengan Dia, melakukan keinginannya dalam hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa kita harus hidup kudus? Di Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya, tanpa kekudusan kita tidak akan bertemu kembali dengan Bapa kita di surga. Kita tidak akan melihat wajah-Nya lagi di kehidupan kekal nanti. Artinya, tanpa kekudusan, tempat yang kita tuju, tidak ada Allah di sana. Disitulah tempat kebinasaan kekal. Betapa Allah menginginkan kita hidup kudus, karena Dia sudah menyiapkan tempat bagi kita. Dia menanti-nanti kita kelak kembali tinggal bersama dengan Dia, melihat kembali wajah-Nya. Hidup Sebentar ya. tes, masih bisa dengar, Venti? Ya, Christine. Oke, Christine. Suara saya kedengaran nggak? Oke, Jacqueline bisa dengar ya? Sorry, Ganti jaringan ya. Kita ganti dulu jaringannya ya. Mohon doanya juga teman-teman supaya Zoom kita lancar malam ini, banyak gangguan.
Coba aja Bang, jelas. Tes 1 2 3, jelas nggak suara saya? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi hidup yang kudus adalah standar yang Tuhan tetapkan buat kita semua yang mau mengikuti Dia. Ini bukan standar komunitas pemurnian hati, tetapi standar hidup anak Allah menurut kitab suci. Di luar mungkin ada yang bilang, hidup kudus itu sudah nggak zaman. Itu zaman dulu, zaman ada santo dan santa. Tetapi satu hal yang kita harus tahu, firman Tuhan tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, standar kekudusan tidak berubah. Orang boleh bilang, nggak semua orang dipanggil untuk hidup kudus. Kamu bukan santo atau santa, kamu bukan romo atau suster. Kita hidup bukan berdasarkan standar yang ditetapkan manusia, tetapi standar yang ditetapkan Tuhan dalam firman Tuhan. Kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Itu firman Tuhan. Di Roma 6 ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Yang pertama, Tuhan menguduskan kita dari pengudusan status. Dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, Dia yang memerdekakan kita dari dosa asal. Ketika kita lahir dengan dosa asal, Dia mati untuk kita. Satu-satunya tujuannya adalah untuk menguduskan kita dari dosa asal itu, supaya kita layak tinggal di rumahnya yang kudus di surga. Setelah Dia menguduskan kita, hendaknya kita menjaga hidup kita untuk tetap kudus, yaitu perjuangan pengudusan karakter. Jadi yang pertama, Tuhan sudah menguduskan status kita sebagai anaknya. Yang kedua, perjuangan kita adalah pengudusan karakter kita setelah kamu menjadi hamba Allah. Tadi dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Jadi ada dua proses di situ. Kita dimerdekakan dari dosa asal, itu adalah anugerah Tuhan lewat salib. Tetapi setelah kamu menjadi hamba Allah, itu adalah pengudusan karakter. Proses pengudusan karakter itulah yang kita alami di level iman hamba. Banyak yang tidak mengerti mengapa kok makin ikut Tuhan, makin banyak ujian, makin banyak cobaan, makin banyak tantangan. Sesungguhnya disitulah cara Tuhan memberi kita kesempatan untuk menguduskan karakter-karakter kita. Mengubah manusia lama kita menjadi manusia yang baru. Kita yang sombong, penuh ego, bersungut-sungut, dan lain-lain, diubah menjadi karakter hamba. Hamba yang rendah hati dan taat mau dituntun ke dalam hidup ilahi. Di situ perjuangan mengubah manusia lama diubah menjadi manusia baru. Artinya, bagaimana caranya mengubah manusia lama menjadi manusia baru? Ada kebiasaan yang harus kita ubah. Ada habit-habit lama yang harus kita ubah. Tanpa perubahan habit itu, tidak mungkin ada pengudusan karakter. Untuk bisa diubahkan, kita harus masuk ke dalam perjalanan bersama Tuhan di dalam roh. Tuhan adalah roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita harus mengubah cara berpikir manusia lama kita. Saat ini mungkin banyak dari kita datang kepada Tuhan dengan permasalahan kita. Kita mau belajar fokus pada Tuhan, bukan lagi pada masalah. Saat kita fokus pada masalah kita tidak mungkin bisa menyembah Tuhan di dalam roh. Saat kita datang memuji dan menyembah Dia, masuklah sungguh-sungguh menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, tanpa fokus kepada masalah. Connect-lah dengan Tuhan di dalam roh.
Sekarang bagaimana caranya menjaga hati dan pikiran kita untuk selalu di dalam roh, untuk selalu di dalam hadirat-Nya? Di Mazmur 119 ayat 164 dikatakan, kita belajar dari Raja Daud. Di situ dikatakan, 7 kali sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Daud menjaga hati dan pikirannya untuk selalu dalam hadirat Tuhan. Dia punya habit 7 kali dalam sehari berdoa memuji-muji Allah. Berapa kali sehari kita berdoa? Atau mungkin kita berdoa tapi sudah seperti rutinitas. Atau jangan-jangan kita sudah tidak lagi berdoa. Seseorang tidak lagi berdoa atau memuji dan menyembah karena dia tidak yakin Tuhan mendengarnya. Dia tidak percaya ada seseorang yang setia mendengarkan doanya dalam keheningan. Ada seseorang yang rindu mendengarkan pujian dan penyembahannya. Atau Anda mungkin berkata, saya misa, saya rosario, saya mendengarkan lagu rohani setiap hari. Tetapi kita sendiri tahu pasti, apakah kita sungguh-sungguh masuk hadirat Tuhan? Apakah kita hanya mendengar lagu rohani, atau kita ikut memuji dan menyembah Dia? Ada yang sambil misa, sambil masak. Ada yang sambil nyetir. Ada yang mungkin rosario tapi pikirannya ke tempat lain. Kita mungkin berpikir, Daud mungkin banyak waktu dibanding saya, makanya dia bisa berdoa 7 kali sehari. Satu hal yang harus kita ingat, Daud adalah raja. Dia bukan pengangguran. Tetapi Daud meninggalkan segala sesuatu yang sedang dia lakukan untuk menyembah Tuhan. Dia tidak sambil-sambilan. Dia bahkan melepas jubah rajanya untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Di dalam Imamat 20 ayat 26 dikatakan, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Kita dipisahkan dari dunia untuk menjadi miliknya. Ada habit kita yang harus berbeda dari dunia ini, sehingga kita bisa menjadi kudus. Kita lihat tadi Daud berdoa 7 kali sehari. Kita pernah bahas juga Daniel yang pernah kita bahas, Daniel berdoa 3 kali sehari. Semua orang kudus di dalam Alkitab punya habit yang berbeda dengan orang-orang dunia. Mereka punya habit untuk connect selalu dengan Tuhan dalam kesehariannya. Jadi, kita tidak mungkin bisa mengubah hidup lama kita tanpa mengubah habit kita, tanpa mengubah apa yang kita lakukan setiap hari. Jadi tidak mungkin kita bilang kita mau berubah dari hidup lama kita menjadi hidup yang baru tanpa ada perubahan apa yang kita lakukan setiap hari. Coba kita lihat apa yang menjadi habit kita setiap hari. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mencari wajahnya seperti Raja Daud? 7 kali sehari dia begitu melekat kepada Allah. Dengan siapa atau apa kita melekat saat ini? Apa yang kita lakukan yang menjadi habit kita setiap hari? Di zaman ini, Anda dan saya lebih melekat kepada handphone daripada yang lain. Daripada Tuhan, bahkan daripada keluarga kita. Kita menghabiskan waktu dengan handphone itu jauh lebih banyak dibanding dengan kitab suci. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk menatap alat ini? Kita sibuk menjawab WA yang masuk, siapa mencari saya, berita apa di FB hari ini, di Instagram, di medsos lain, bagaimana kelanjutan berita artis ini, bagaimana kelanjutan berita ini dan itu. Kita sibuk dengan handphone setiap hari. Kita harus mengubah
apa yang kita lakukan setiap hari. Kita tidak bisa sama seperti orang-orang dunia jika kita mau menjadi kudus di hadapan Allah. Contoh, seorang pemain bola, dia harus berjuang untuk menjadi juara. Dia butuh perjuangan, latihan setiap hari. Dia butuh latihan setiap hari. Ada banyak hal yang harus dia korbankan, yang harus dia tinggalkan untuk tujuannya menjadi juara. Di saat teman-temannya yang lain mungkin masih sibuk dengan handphone, medsos, dugem, kehidupan yang santai, obat-obat atau apapun itu. Dia harus memisahkan diri. Dia harus fokus kepada habitnya yang baru ketika dia memutuskan untuk menjadi juara. Dia harus komit dengan latihan-latihan itu. Dia baru bisa mencapai tujuannya. Bagaimana dengan perjuangan kita? Sudahkah kita mengubah habit lama kita menjadi habit yang baru, kebiasaan baru kita, yang mengarah kita kepada tujuan kita yang sesungguhnya, panggilan kita yang sesungguhnya? Kita dipanggil untuk hidup kudus, supaya dia bisa tinggal di dalam bait-Nya, yaitu hati kita. Dan dia sendiri yang membimbing kita sampai kita menang dalam perjuangan di dunia ini yang sementara ini, dan hidup kekal bersamanya di surga. Di 1 Korintus dikatakan, 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita harus menyadari, kita dipanggil untuk hidup kudus, supaya dia bisa tinggal di dalam hati kita. Karena hanya dengan dia, bersama dia, dengan dia terlibat, kita baru mampu untuk hidup kudus dan sampai kepada tujuan kita, yaitu hidup bahagia bersamanya di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.